Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBIS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita ketemu kembali, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Sukacita yang sempurna Kau beri pada kami. Bahkan Kau telah siapkan segalanya untuk kami. Dan kesehatan pun Kau anugerahkan. Hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama walaupun dalam ibadah online. Namun kami percaya di tengah-tengah ibadah online ini Roh-Mu bekerja. Kau kirimkan kuasa-Mu agar kami dapat membaca ayat demi ayat dan mengerti ayat demi ayat untuk kami nikmati menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu pun siap untuk mewartakan Injil. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar bersama dengan satu tema, mengapa tidak menginjil? Nah, satu pertanyaan, mengapa tidak menginjil? Menginjil itu merupakan perintah dari Yesus. Menginjil itu satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang percaya yang sadar bahwa dia telah ditebus. Sadar bahwa dia diberkati. Sadar bahwa dia dilindungi. Bahkan sadar bahwa perlindungan Allah sampai kesudahan alam diberikan kepada mereka-mereka yang mau menginjil. Tapi faktanya banyak orang Kristen menikmati berkat, menikmati segalanya, tapi penginjilannya nol. Penginjilannya tidak dilakukan. Nah, mengapa? Ya, mari kita mulai belajar dari Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Balik dari dua ayat ini seharusnya anak Tuhan melakukannya. Anak Tuhan menginjil. Anak Tuhan cerita pada orang lain bahwa dia punya Yesus yang hebat. Nah, sekali lagi, faktanya banyak anak Tuhan yang lebih baik duduk di rumah, yang lebih baik pergi ke suatu tempat tanpa ada berita Injil, tanpa ada tugas yang diberikan Allah di dalam hidupnya. Lalu mengapa mereka demikian? Mereka tidak punya cerita yang dibanggakan. Ini intinya. Mereka tidak punya cerita yang dibanggakan. Saya seringkali memberi contoh kepada Bapak Ibu. Andai kata Bapak Ibu makan di satu warung, makan di satu tempat, harganya murah, rasanya enak, pelayanannya bagus, pasti Bapak Ibu tidak diam. Pasti Bapak Ibu bercerita pada teman-teman lain. Aku menemukan satu warung yang harganya murah, rasanya enak, pelayanannya bagus. Dan cerita ini tidak pernah diam. Ya, ketemu teman lain, diceritakan. Bahkan rela Bapak Ibu, ayo kapan-kapan tak ajak untuk pergi ke warung itu.
rela untuk kehilangan uang menunjukkan tempat pada temannya. Kenapa? Karena bangga menemukan satu warung, bangga pelayanannya bagus, bangga rasanya enak. Nah, orang Kristen harusnya punya apa yang dibanggakan. Ya, karena berita Injil itu adalah berita sukacita. Orang Kristen yang menikmati sukacita Allah. Orang Kristen yang menikmati keselamatan dari Tuhan. Orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Harusnya cerita. Nah, hari ini mari kita lihat. Saya akan bacakan satu ayat yang harusnya menjadi kebanggaan. Dalam Matius 28 ayat yang ke-6 dan Lukas 24 ayat 6. Ya, Matius 28 ayat 6, Lukas 24 ayat 6. Isinya apa itu? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ya. Berita yang membanggakan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Maria pagi-pagi benar kepingin untuk memberikan rempah-rempah pada tubuh Yesus. Maria dengan beberapa Maria yang lain. Apa yang terjadi? Pintu kubur sudah terbuka. Maria makin bingung. Karena dia melihat ke dalam sudah tidak ada mayat Yesus. Wah, dia sedihnya luar biasa. Dia balik kepada teman-temannya yang berada di Yerusalem. Dia memberitahu teman-temannya, lalu Petrus dan Yohanes sama-sama ini lari ke kubur Yesus yang berada di Taman Arimatea. Apa yang dilihat? Mereka juga melihat kuburnya kosong. Mereka hanya melihat kain kafan ada di depan, ada di atas, lalu kain lainnya itu sudah dilipat. Lalu Petrus melihat ada seorang malaikat yang ada di situ. Karena tidak menjumpai dua murid ini balik. Dia membawa berita bahwa Tuhan hilang. Maria yang sudah 2 kali datang ke situ sambil dia istirahat, dia menangis. Dia menangis. Kenapa Tuhannya hilang? Nah, di tengah Maria menangis, tiba-tiba Yesus menjumpai Maria. Maria tidak mengira kalau itu Yesus. Maka dia perasaannya ada tukang taman yang ada di situ. Bapak tukang taman, apakah Bapak tahu kalau Tuhanku, orang yang aku sayangi, kok hilang dari kubur? Tapi Yesus tahu kesedihan manusia. Yesus tahu kesedihan Maria. Akhirnya Yesus memanggil Maria. Maria, kau suara Tuhan. Dia membalik ke belakang dan dia lihat Tuhan berdiri di dekatnya. Dia akan peluk Tuhan. Kaki Tuhan akan dipeluknya. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan Maria. Aku belum ke surga. Aku belum ke rumah Bapakku. Dia senangnya luar biasa Bapak Ibu. Dia tidak ada di sini. Satu peristiwa yang luar biasa. Yang 3 hari yang lalu Yesus disalib. 3 hari yang lalu badannya penuh dengan luka. Hancur lebur.
Dan 3 hari yang lalu Yesus mati. Maria saksi mata. Dibawa ke kubur. Maria saksi mata. Diletakkan di kubur lalu ditutup dengan batu yang besar. Maria tahu persis. Dan pada hari yang ketiga itu, Maria kepengennya memberikan urapan rempah-rempah kepada Tuhan yang dikasihinya. Tapi apa? Dia tidak ada di sini. Tuhannya bangkit. Ini yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan sepanjang zaman. Yang namanya manusia mati, ya sudah dikubur, selesai. Yang namanya orang-orang yang hebat, sehebat apapun, tokoh siapapun, begitu mati, ya sudah dikubur, selesai kehidupannya. Tetapi ada satu tokoh yang luar biasa. Yesus yang mati tapi bangkit dan menjumpai Maria. Maria bangga dan dengan kebanggaan ini dia lari ke Yerusalem. Dia memberitahukan kepada teman-temannya, dia memberitahu pada 11 murid Tuhan, dia memberitahukan kepada 70 murid Tuhan yang berkumpul di Yerusalem. Dengan satu kata, Tuhan bangkit. Dia memberitahu dia tidak ada di sini. Tuhan memang pernah cerita waktu di Galilea. Tetapi waktu itu mereka juga mendengar cerita Tuhan. Tapi masa iya orang mati kok bangkit lagi. Sekarang faktanya dia tidak ada di sini. Dia bangkit. Ini yang menjadi kebanggaan. Dari kebanggaan Maria ini balik kepada teman-temannya. Mereka-mereka yang hidup di dalam tekanan ketakutan. Nanti kalau orang-orang Romawi menangkap murid-murid Yesus bagaimana? Tidak ada kata ketakutan lagi. Dia mulai membawa berita ini keluar. Dia tidak berada di persembunyian. Dia mulai keluar. Dan dia mulai menceritakan bahwa Yesusnya bangkit. Tuhannya bangkit. Dan ini adalah manusia satu-satunya yang ada di dunia ini. Mati 3 hari kemudian dia bangkit. Kebanggaan Maria menyulut keberanian para muridnya. Nah sekarang kebanggaan Maria. Apakah kira-kira menyulut bapak, ibu, dan saudara? Ada satu kebanggaan. Ini loh Tuhan saya. Tuhan saya tidak sama dengan Tuhan yang lain. Tuhan saya tidak sama dengan dewa. Tuhan saya tidak sama dengan pejabat-pejabat lain. Dia memang mati. Aku melihat. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Berita kebangkitan ini harus menjadikan kebanggaan bagi kita. Sehingga kita berani bercerita pada orang lain. Bukan dengan sesuatu yang muluk-muluk. Tetapi sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan. Dikatakan dalam firman-Nya. Bahwa dia sanggup menebus dosa manusia. Dia sanggup menyertai manusia sampai ke akhir zaman. Dan yang lebih hebat. Tuhanku bangkit. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 6 ini. Lukas pasal 24 ayat 6 ini. Sekelumit yang mengatakan ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ini menjadi momen yang indah bagi kita. Ini menjadikan keberanian pada kita untuk bercerita pada orang lain. Bahwa kami punya Tuhan yang beda dengan Tuhan yang lain. Kami punya Tuhan yang berbeda dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Bedanya yang mana? Tuhanku bangkit. Tuhanku mengampuni dosa. Tuhanku memberkati. Tuhanku menolong. Tuhanku memberikan kesembuhan. Tuhanku memberikan segalanya. Mari
firman Tuhan pagi hari ini menjadi penyulut semangat kehidupan kita untuk menginjil. Tidak ada alasan mengapa tidak menginjil. Karena saya punya kebanggaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang Kristen punya kebanggaan yang tidak dimiliki oleh agama lain. Dan kebanggaannya yaitu Tuhan bangkit. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kau telah menyulut hati kami. Supaya kami memberitakan firman. Supaya kami menginjil. Karena kami punya kebanggaan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan yang mengerti keadaan. Saya punya Tuhan yang menyembuhkan. Saya punya Tuhan yang memberkati. Yang harus kami ceritakan kepada orang lain. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya sudah mengadakan ibadah on-site. Ibadah tatap muka. Maka kami memanggil Bapak Ibu yang belum bergereja. Yang rumahnya dekat dengan GBIS Haleluya Palur, silakan datang bersama-sama. Kami akan sambut Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah dengan jadwal. Minggu pagi jam 7 untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Lalu setiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab. Selasa jam 6 sore. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Ada kegiatan permata, Joyful Blessing. Lalu ada kegiatan cabang. Silahkan Bapak Ibu pilih. Pilih cabang, Jumat jam 6:30 sore. Pilih Joyful Blessing, Jumat jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum datang, baik ke cabang maupun ke Joyful Blessing. Yuk kita menambah kekuatan iman kita dengan beribadah bersama. Lalu hari Sabtu ada ibadah kaum muda. Ibadah kaum muda yaitu Revive Generation. Revive Generation ini anak-anak muda berkarya, anak-anak muda belajar bersama, anak-anak muda belajar firman Tuhan. Maka jangan ketinggalan. Anak Bapak Ibu dorong supaya ikut supaya ikut Revive Generation. Nah, yang terakhir pengumumannya ibadah online tetap ada. Bapak Ibu, karena ibadah online ini sudah menjadi bagian dari gereja untuk menginjil. Ya, maka doakan supaya kami tim itu semangat, tim tetap sehat, tim diberi kekuatan. Karena berita penginjilan ini dapat kita lakukan melalui ibadah online ini. Apalagi kalau Bapak Ibu memberikan apresiasi pada ibadah online ini dengan membagi, kirimkan, share kepada 5 orang teman. Sehingga kalau dibuka 400, Bapak Ibu kirim ke teman sehingga ada 2000 yang akan mendengar. Berita ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu yang tidak menginjil dapat kesempatan menginjil melalui ibadah online yang Bapak Ibu buka. Doakan agar alat-alat yang kami pakai ini awet. Ya, doakan
supaya alat-alat ini mendukung untuk kegiatan ibadah online ini. Saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu. Urapi dengan kuasa-Mu. Engkau pakai hamba-Mu. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Terlebih presiden. Engkau akan pimpin berkati Tuhan. Bapak Presiden kami untuk mewartakan, untuk menunaikan tugas-tugas dengan baik. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau akan pimpin berkati. Beliau berkati untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai penghabisan. Dan Engkau akan memberkati teman-teman kami yang hari ini mohon dukungan doa. Ibu Gito yang kakinya sakit. Ibu Mintarsih pasca operasi usus. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh. Bapak Petrus Sutrisno yang gagal ginjal. Bapak Ngadiman yang lemah tubuhnya. Ibu Mariati yang kesehatannya belum pulih. Dan juga Bapak Ishak. Kiranya Tuhan jamah. Tuhan berkati mereka. Sesuai dengan firman-Mu. Dia tidak ada di sini. Dia bangkit. Dia menyembuhkan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh. Kami bersyukur. Engkau telah jamah Pak Gito. Engkau telah jamah Ibu Bambang. Engkau telah jamah Ibu Satinem. Engkau telah jamah Lili. Sehingga mereka pun siap untuk mewartakan Injil-Mu. Karena dia tidak ada di sini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya kuat kuasa-Mu dan Roh-Mu Kau curahkan. Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah berkat yang Allah berikan untuk engkau. Berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain. Bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.